Они действуют по всей территории страны. Михаил, чего встали-то? Одевать, ходить в них. Вперед. Говорят, никогда такой не видели. Ему что-то давали? А это что за баррикада? В общем, так. Я за Мишей сейчас схожу. Значит, подъезд к озеру, к берегу. Вот. Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel AILR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film series yang berjudul Tune the Light. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 7. Awal scene, terlihat mereka semua sedang berkumpul, kecuali Boris. Di situ mereka masih tidak percaya Anya bisa sembuh, yang tentunya karena darah Pavel. Anya saat itu berkata bahwa dia lapar. Sergei pun bergegas mengambilkan makanan. Ketika sedang mengambil makanan, Ira menanyakan ke Sergei apakah mereka beritahu sekarang. Saya pun sempat bingung, apa maksud dari perkataan Ira itu. Namun Sergei mengalihkan pembicaraan itu dengan beralasan mencari keberadaan Boris. Tidak hanya Sergei, mereka semua juga ikut mencari Boris. Ketika Boris ditemukan, ternyata ia tergeletak di tempat berdoa. Pavel pun berusaha memeriksanya, dan Boris pun akhirnya terbangun, yang hanya mengatakan, setelah itu, dia menghembuskan nafas terakhir. Di sela-sela itu, terlihat Pavel yang hendak memutuskan pergi ke lab terdekat di Petrozavod. Ia bertujuan hendak menyelamatkan dunia dengan darahnya. Namun dia akan jalan kaki atau nanti mendapatkan tumpangan, karena dia tidak bisa mengemudi. Ira yang mendengarnya mencegahnya, karena itu sangat berbahaya. Mengetahui banyak orang-orang jahat. Dan lagi-lagi di situ Sergei bertengkar dengan Ira. Pavel yang sudah berpikir kembali, akhirnya dia memutuskan ikut Sergei dulu dan membantu mengurus Anya. Setelah itu, dia akan belajar mengemudi bersama Ira. Dengan persiapan itu, dia bisa pergi ke lab dengan aman. Dan film Tune the Light Season 1 episode 7 baru saja dimulai. Di mobil, terlihat Pavel yang sedang bermain dengan Anton. Namun tiba-tiba Sergei mendadak berhenti karena melihat mobil Lionya yang terguling. Mereka di situ mencari-cari keberadaan Lionya di sekitar mobil. Namun hanya ada bekas-bekas jejak darah. Misha di situ mengajak mereka untuk segera mencari Lionya sebelum hari gelap. Tapi Anya berusaha menghentikan keinginan Misha karena mereka yang telah memutuskan pergi. Misha tidak mendengarkan perkataan ibunya dan langsung hendak mencari. Sergei menghentikannya, membuat Misha tiba-tiba mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Anya di situ mengatakan bahwa kejadian itu terakhir kali 8 tahun yang lalu. Namun perbuatan Sergei tadi benar, dan untungnya Misha tidak kenapa-kenapa. Di sisi Lionya, ia sedang mengeret Marina yang terus memeluk tasnya. Di dalam tas itu, mungkin ada bayinya, dan bayi itu sepertinya tidak selamat. Mereka yang sudah kelelahan melihat adanya sebuah rumah.
Namun Polina di situ lagi-lagi berhalusinasi. Di sana terdapat seorang perempuan tua, pemilik rumah itu, dan Lionya menodongnya. Kembali ke rombongan Sergei, mereka telah sampai ke tempat tujuan, yaitu Cherepovets, rumah Boris. Di situ terlihat Misa yang masih merenung karena mereka tidak menyelamatkan Lionya. Что, программ? Ketika hendak masuk ke rumah, Sergei melihat adanya bobolan pintu. Melihat itu, ia dan Pavel terlebih dahulu mengecek rumahnya dengan berhati-hati. Ketika sedang mengecek-ngecek, Anya memanggilnya karena melihat adanya bekas potongan daging yang masih terlihat baru dan batu bara di sana yang juga masih hangat. Di dalam rumah, mereka sedang beristirahat menghangatkan diri, dan pemilik rumah itu dikunci di ruang bawah tanah oleh Lionya. Dilihatkan Sergei dan Pavel berusaha mencari keberadaan orang misterius. Namun mereka hanya menemukan sebuah mayat yang telah dipotong kakinya untuk dimakan. Di sisi Polina, ia sedang mencari miras, lalu meminumnya. Di situ mereka sedang memasak kentang untuk dimakan. Polina yang tidak tega dengan pemilik rumah menyuruh Lionya untuk memberinya makanan, tapi Lionya masa bodoh dan memakannya sendiri. Terlihat orang misterius yang hendak kembali ke rumah Boris, namun ia menyadari keberadaan rombongan Sergei. Untungnya Sergei sudah bersembunyi. Setelah itu, dia pun menodongnya dari belakang. Singkat waktu, orang-orang itu sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi. Ia sempat memohon bermalam di sana 1 hari saja, tapi Sergei menolaknya. Dan saat hendak mengambil pisau untuk berbekalan diri, Sergei melarangnya. Tidak lupa juga orang itu membawa mayat yang telah ia bunuh dan juga dia makan. Ketika Sergei sedang menuntunnya untuk pergi, orang itu berjalan sambil bercerita tentang sebelum virus ini menyebar. Dan ternyata orang ini dulunya adalah tahanan. Karena sudah lelah, orang itu berhenti. Sergei menyuruhnya untuk berdiri, tapi orang itu berkata bahwa dia tidak tahu harus kemana lagi, dan dia ingin bertemu untuk terakhir kali dengan anaknya, yaitu Anya dan Sasha, yang berusia 12 tahun dan 8 tahun. Orang itu menyuruh Sergei untuk membunuhnya, tapi dia diam-diam mengambil pisau. Hampir saja Sergei terkena pisau. Untungnya dia berhasil menembaknya duluan. Orang itu meminta Sergei untuk mengakhiri penderitaannya. Namun belum saja Sergei menembaknya, orang itu sudah mati duluan. Pada sisi Polina, ia menghampiri Marina yang terus memeluk tas bayinya sambil dia bernyanyi-nyanyi. Bisa dilihat, Marina mentalnya sedikit terganggu. Dilihatkan Boris yang sudah hendak dikubur. Sebelum dikubur, Sergei berkata bahwa dia berhutang nyawa kepadanya karena Boris menyelamatkan mereka. 30 tahun tidak pernah kembali, lalu kembali ketika keadaan dunia kacau. Dia membawa mereka berhasil ke sana, namun dia sendiri tidak berhasil. Setelah itu mereka mulai menguburnya. С вас получается. Singkat waktu, Ira sudah mulai mengajari Pavel mengemudi. Pavel di situ berterima kasih pada Ira. Namun Ira berkata dia belum melakukan apa-apa untuknya. Pavel di situ bingung mengapa dia ada di sana. Tapi beruntungnya mereka berdua bisa bertemu.
Di situ Pavel terus memuji Ira dengan berkata ia wanita hebat yang pernah ia temui. Karena puji-pujian Pavel itu membuat Ira tiba-tiba Scene dilihatkan Sergei yang sedang memancing dengan Anton dan menegur Misha karena tidak berhati-hati. Di kejauhan, ia melihat Ira bersama Pavel. Di situ Pavel berkata bahwa ia mulai belajar mengemudi dengan Ira. Ira saat itu mengajak Anton untuk kembali. Namun Anton menolak karena ia ingin memancing. Sepertinya unuk-unuk muka Sergei cemburu melihat Ira dan Pavel berdua. Di dalam rumah, Misha terlihat sedang mencari barang. Ketika ibunya datang, ia langsung berhenti. Di situ Anya menanyakan ia sedang mencari apa dan kenapa. Apakah tentang Polina? Ia juga berkata bahwa cinta pertama itu indah dan menyuruhnya untuk bercerita. Namun Misha malah emosi karena mengira Anya sedang mengobatinya, seperti terapinya di Moskow. Di lain sisi, Leonya mengambil tas Marina yang sedang tertidur. Waktu sudah malam hari. Di luar, terlihat Sergei sedang menghampiri Ira. Dan di situ Ira kembali mengungkit masa lalu. Tentang Anton yang setia menunggu ayahnya pulang saat itu. Sergei memotong perkataannya dengan menanyakan hubungannya dengan Pavel. Ira mengira Sergei cemburu. Namun Sergei berkata, jangan melibatkan Pavel dengan masalah ini. Tapi Ira membela Pavel, bahwa Pavel orang yang dewasa. Dia bisa memutuskan tidak atau iya. Dan setelah itu Sergei berkata pasti Pavel sangat mencintainya. Ia mendukungnya. Kembali ke Leonya. Ternyata ia membakar tas itu dan sedikit mengeluarkan air mata. Tapi Polina datang dan memeluknya dari belakang, lalu mengatakan bahwa ada alkohol di dekat pintu masuk. Keesokan harinya, Misha dihampiri oleh Anya. Anya di situ menanyakan keadaannya. Misha menjawab baik dan pergi dengan beralasan ia disuruh membantu Sergei. Ke sisi Marina, ia mencari tasnya. Saat sedang mencari-cari, pemilik rumah yang sedang dikunci di ruangan bawah mengatakan bahwa tasnya ada di sana. Kembali ke Ira yang hendak mengajarkan Pavel mengemudi lagi. Tapi mereka kaget mengetahui mobilnya tidak ada. Melihat itu, mereka langsung menemui Sergei dan mengatakan tentang mobilnya yang tidak ada. Pavel di situ mengaku salah karena lalai meninggalkan kuncinya di mobil. Sergei menegurnya karena mereka keluar tanpa senjata, lalu menyuruh Ira untuk kembali, dan Sergei menyuruh Pavel untuk membantunya. Di sela-sela itu, Sergei berkata ia mendukung hubungannya dengan Ira. Setelah kembali ke rumah, terlihat Anya sedang membersihkan ikan. Sergei di situ menanyakan di mana Misha. Anya pun bingung karena tadi Misha mengatakan akan membantunya. Saat itulah Sergei langsung mencari Misha. Di sisi Polina, dia ditodong oleh pemilik rumah yang mengatakan bahwa ibunya sedang membutuhkannya. Namun ternyata orang itu membohonginya, lalu menguncinya di bawah sana bersama Marina dan Leonya. Di keadaan Sergei masih mencari Misha dan menemukan topi Misha di bongkahan es yang bolong. Anya di situ menangis histeris mengkhawatirkan Misha. Di ruangan bawah tanah, Marina juga menangis histeris karena belum mendapati tasnya itu. Episode kali ini pun ditutup dengan penuh kesedihan. Dan film Tune the Like Season 1 episode 7 bersambung.